Kayaknya kayaknya kita harus iya, kayaknya kita harus kenalan dulu nih sama kakak-kakak dan abang-abang panitia Ordik di sini ya. Yups, betul lagi karena tak kenal maka tak sayang, asik. Sepertinya gitu sih konsepnya. Tapi ya udah yuk langsung saja kita kenalan. Gimana nih? Kita mulai dari yang mana ya, Kak Yosi? Kayaknya sih lebih seru dari ketua ODIK dulu sih. Oh, oke. Bisa bisa abang yang ganteng ini dimohon untuk perkenalkan diri. Oke, thank you. Sebelumnya terima kasih udah diundang di Popnas. Kenalin, nama gue Ganes. Gue Ordik 2021 kemarin ngejabat sebagai ketua pelaksana. Hari ini gue nggak sendiri, gue ditemenin sama temen gue. Boleh langsung perkenalan diri juga. Hai teman-teman, selamat siang. Aku Oktamalia, aku pada saat Ordik menjadi ketua acara di Ordik. Terima kasih. Halo. Ya, halo Kakak Ganes dan Kakak Okta. Gimana untuk sobat Ponus sudah pada kenal belum kakak-kakak di sini? Sebenarnya sih sudah sih. Kalau sobat Monas mau lanjut lagi bisa langsung di stalker yang dimunculkan ya. Bisa langsung cari-cari keberadaan mereka di Instagram atau dimanapun itu. Nah, dari tadi kita ngomongin Ordik terus nih Kak Yosi ya. Sebenarnya sobat Ponus tahu nggak sih Ordik itu apa? Nah, apa tuh ODIK tuh? Nah, mungkin biar lebih jelas dan sobat Monas biar langsung tahu, mungkin kepada kakak Ganes dan Kak Okta dipersilakan untuk menjelaskan apa sih ODIK itu. Oke, jadi singkat aja Ordik itu singkatan ya sebenarnya. Ordik itu orientasi pendidikan. Jadi Ordik itu program tahunan yang diadakan dari manajemen kampus guna membantu mahasiswa-mahasiswi dalam adaptasi nih sama lingkungan, perkenalan sama lingkungan kampus, prodi, kaprodi, dosen, pokoknya semua aktivitas kampus kita bantu mahasiswa-mahasiswi baru untuk kenal sama sama mereka dan pokoknya seisi Perbanas tuh kita bantu mereka untuk kenalan gitu sama ya pokoknya gitu deh. Ya, bagaimana sih Perbanas itu? Nah, itu nanti akan dilakukan melalui Ordik ini, seperti itu. Nah, kalau udah tahu kan jadi enak nih. Kita tahu kan apa itu Ordik, mulai dari kegiatannya seperti apa, konsepnya bagaimana gitu kan. Jadi buat sobat-sobat Poners yang mungkin belum tahu dan belum paham apa itu ODIK, bisa lebih tahu ODIK itu acaranya digitalnya seperti apa. Jadi langsung dari ketua ODIK tahun ini dan ketua acara ini. Pertama berarti gue jelasin struktur dulu ya. Boleh tuh. Boleh, Nah, boleh langsung. jadi struktur Ordik ini pertama ada steering komitenya itu biasanya sih pada umumnya diambil dari Parisma dan Wapresma nih. Lalu ketua pelaksananya sebenarnya nggak nentu sih, cuma dari kita lihat dari struktural BEM yang tahun lalu ketua pelaksana itu selalu dari Inspektorat Jenderal nih. Lalu selanjutnya di bawah ke ketua pelaksana ada divisi acara atau iya divisi acara, habis itu ada Humdok, ada Perkap, terus juga ada Konsum nih. Itu kalau misalnya online karena 2 tahun ini jalanin online jadi ya panitianya hanya segitu. Mungkin kalau misal offline bisa lebih banyak lagi kayak ada si transport. Dan gak lupa juga dong pasti ada tata tertib Oh kita ya yang betul. kece-kece banget tuh. Tatip P3K juga ada kalau offline gitu. Iya. Oke, kalau gitu ada banyak sekali ya struktur-struktur organisasi dari Ordik itu sendiri. Nah, Sobat Ponus Seru sekarang nggak udah sih tahu itu? kan Ordik itu apa? Seru nggak sih? Nah, untuk lebih lanjutnya, coba nih mungkin kita tanya lebih detail kali ya Kak Yosi ya. Ke Betul. siapa dulu nih, Kak Ganes mungkin ya? Mungkin dari Kak Ganes Heeh. dulu. Nah, Kak Ganes nih selaku ketuplak, boleh dong coba kita mau tanya nih perihal kendala-kendala Kak Ganes selama mengurus sebagai ketua pelaksana nih di acara ODIK, mulai dari anggota-anggotanya, jalannya acara atau bagaimana? Apakah ada kendala-kendala gitu, Kak? Oke, kalau dari gue sih untuk kendala nggak ada, cuma yang tadi sudah disampaikan waktu di awal kita online jadi kita semuanya serba terbatas juga. Jadi komunikasi info-info yang disampaikan itu khawatirnya ada yang penyampaiannya kurang atau mereka nangkepnya kurang atau kurang jelas atau nggak paham bahkan itu khawatirannya itu sih.
Kalau untuk dari Kak Okta sendiri selaku core acara, apakah ada kendala Kak di acara Ordik 2021 kemarin? Kalau untuk kendala dari panitia sih tidak ada ya, maksud aku tuh, ya mungkin ya itu kembali lagi karena keterbatasan kita, karena mungkin kita tatap muka juga, tatap mukanya pada saat sebelum ya ibaratnya gladi bersih lah, kita baru tatap muka itu, karena kan selebihnya kita rapat kan, online ya, jadinya tuh mau komunikasi pun ya kadang kita bilang ke sini, pemahaman ke sini berbeda, seperti itu aja sih. Tapi pada saat hari H, ya alhamdulillahnya berjalan dengan lancar, seperti itu. Aku mau nanya dong untuk Kak Ganes sama Kak Okta, Boleh. persiapan Ordik ini berapa lama ya dari awal sampai acara berakhir? Kalau persiapan sih kalau dihitung sejak ngejabat dari BEM itu berarti kurang lebih 1 sampai 2 bulan ya, Tak? Iya, 1 sampai 2 1 bulan. sampai 2 bulan persiapannya. Itu sudah termasuk dengan nyusun proposal, pengajuan proposal, open recruitment, terus juga latihan-latihan buat teman-teman atau rekan-rekan PJR itu juga sudah termasuk Iya. itu persiapannya. Jadi bukan dituntut sih, cuma kita panitia dan teman-teman PJR harus bisa dengan waktu yang sangat singkat juga kita harus bisa improve gimana caranya dengan 2 bulan kita bisa menghasilkan hasil ordik yang maksimal juga. Berarti kira-kira 2 bulan ya Kak dari awal sampai semuanya selesai ya? Iya, betul Iya. betul. Nah, ini kan kita udah ngebahas nih Kak Yosi ya mengenai progres-progresnya Kak Gani sama Kak Okta kan ya. Nah, Betul. mungkin kalau dari Kak Gani sama Kak Okta sendiri selama menjalankan acara Ordi kemarin, apa sih pendapat Kak Gani sama Kak Okta mengenai para maba-mabanya selama join kemarin? Ada yang seru kah atau gimana? Apakah ada yang bandel kah? Susah dibilangin pas acara? Kalau Maba-mabanya gimana? kalau menurut aku sih untuk maba-mabanya keren ya, maksudnya pada partisipasi banget meskipun online tapi mereka tuh tetap bersemangat gitu loh buat join ke Zoom-nya. Terus dan pelanggaran-pelanggaran dari Tati pun itu kurang banget, gak ada sama sekali lah pelanggaran yang bagaimana. Tapi Signifikan nih. ya, Iya. tapi mungkin karena ya namanya Zoom, kita aja kadang kuliah online itu capek Iya. kan. Nah, kan mungkin mereka kadang agak loyo atau apa ya mungkin ditegur lah Tati, ayo semangat atau apa. Seperti itu sih untuk maba-mabanya, tapi partisipasi mereka keren banget, mulai dari dengerin webinar ya, dari acaranya kan ada webinar, nah itu terus habis itu kita juga selang-seling lah ada ice breaking, yang dimana ice breaking itu kita bikinnya games ataupun kayak ya ala-ala joget-joget gitu biar mereka bersemangat gitu sih. Tapi kalau dari Ganes sendiri yang di belakang panggung nih bagaimana melihat maba-mabanya? Dari gua dari belakang panggung sih cukup dengar dari laporan dari teman-teman, ya kurang lebih sama sih kayak mereka antusias, mereka keren, tapi kita balikan lagi ke mereka, kita usaha semaksimal mungkin buat ngasih gambaran, kita kasih contoh, kasih pembelajaran yang terbaik untuk mereka untuk bekal nanti pas masuk kelas kah atau pas nanti menghadapi dunia magang or kerja atau dunia kerja itu mereka sudah punya gambaran, oh jadi begini loh kehidupan kampus yang tak jalani gitu. Iya. Gitu aja sih sebenarnya untuk ya itu tadi juga masuk sih kayak hukuman-hukuman yang dari tatip itu nggak parah, paling cuma kayak Iya. nggak sengaja atau off cam atau gambar hilang, ya itu kan di luar jangkauan kita juga nih sinyal, entah sinyal atau kita nggak pernah tahu di rumahnya, entah disuruh orang tuanya mungkin, we never know. Jadi ya sebisa mungkin kita saling ngerti aja sih gitu. Begitu sih. Oh Jadi iya. sebenarnya salah satu kendala sih untuk menghandle maba itu susah banget. Iya, apalagi karena ini online juga ya kemarin ya, Iya. berarti kendala-kendala seperti koneksi juga udah terbiasa terjadi berarti Iya, ya. sering. Oke. Jadi gimana nih, kayak sih banyak ya seru juga ya ternyata Ternyata banyak juga ya cerita-cerita cerita-cerita saat pengalaman dari Kak Ganes sama Kak Okta kan. Oh iya, mungkin yang terakhir sebelum kita acara ini ditutup, aku ingin nanya nih untuk Kak Ganes sama Kak Okta, Boleh. manfaat apa sih yang didapatkan oleh para maba pada acara Ordik ini? Wah, setelah banyak selesai? banget. Pastinya Banyak. banyak. Banyak kan yang pertama kan pasti mereka tahu dong kampus mereka, oh Perbanas itu ternyata seperti ini ya. Dan yang kedua kan ibaratnya acara ordik kan. Nah kan kalau misalnya pada saat melihat acara ordik, oh ternyata ordiknya tuh keren loh. Maksudnya meskipun online tapi bisa dilaksanakannya dengan seseru ini, nggak monoton-monoton aja. Pasti kan mereka berpikirnya seperti itu.
Lalu yang ketiga kan mengenal teman-teman lebih dekat, ataupun dengan kita panitia pun juga bisa lebih dekat lah gitu kan. Ibaratnya kan yang mungkin mereka mikir mereka adalah adik tingkat ataupun kami kakak tingkat itu kayak kan pasti banyak gambaran kita itu jahat atau gimana kan, padahal ternyata kita itu ya aslinya begini, baik atau humble lah gitu kan. Nah itu sih yang menurut aku tuh manfaatnya lah, banyak lah. Ini kan mereka tahulah kampus Perbanas itu seperti ini, tatanannya seperti ini, strukturnya seperti ini. Apalagi pada saat acara ordik itu ada tur kampus. Nah yang dimana tur kampus itu kita mengenal sudut-sudut di Perbanas, mulai dari gedungnya, mulai dari kelas-kelasnya, terus mulai dari perpustakaan ini pun juga dikenalin gitu loh di mahasiswa ini gitu. Mungkin ada tambahan dari Ganes? Kalau bicara soal manfaat, ya pasti kita panitia dan manajemen kampus mengusahakan yang terbaik untuk rekan-rekan dan teman-teman mahasiswa baru. Kita nggak mau yang ecek-ecek untuk sekedar dengerin atau cuma sekedar nonton. Kita pasti maunya yang terbaik. Nah, cuma penyerapannya kita serahkan lagi ke si mahasiswa-mahasiswi baru ini, mereka penyerapannya kayak gimana, tapi yang jelas yang kita berikan ini yang terbaik dan sudah pasti bermanfaat. Gitu sih. Wah, sama ini nih mungkin kalau dari aku yang terakhir nih ya untuk Kak Gane sama Kak Okta, kesan dan pesannya untuk ordi kemarin yang udah terlaksana apa sih? Kalau boleh tahu. Kesannya apa ya? Sebenarnya ini kan karena acara kita ibaratnya acara ya jabatan kami pertama kali, terus kita udah susun baik-baik. Yang awalnya kita mungkin ragu ya akan bisa nggak sih berjalan dengan baik, ternyata bener-bener di luar dugaan kami banget gitu loh. Wah ternyata wah banget gitu, melebihi ekspektasi kami, seperti itu sih. Cuman ya kembali lagi kan namanya manusia pasti ada kekurangan ya kan ya, di mana acara itu pasti ada kekurangan, tapi kami nggak melihat kekurangan itu loh. Kami tuh melihat antusias adik-adik maba ini loh untuk join, untuk semangat mengikuti, seperti itu sih pesannya. Ya terima kasih juga buat kampus sudah mendukung acara ordik, sudah mau apa ya, mensupport lah ya, mensupport kami panitia, mulai dari apapun, mulai dari material ataupun finansial seperti itu. Mungkin dari Ganes? Kalau dari gua, kesan gua karena ini pertama juga gua jadi seorang ketua pelaksana, gua nggak nyangka bakal gua bisa berdiri di tengah-tengah panitia yang hebat-hebat. Gue percaya orang-orang yang berdiri di jajaran gua bukan orang-orang sembarangan, mereka orang-orang hebat. Terus juga gue melihat antusiasme dari teman-teman mahasiswa-mahasiswinya yang baru juga banget sih antusiasmenya, kayak dia kayak apa ya, semangat banget lah ngikutin ordik meskipun online di rumah pegel-pegel tuh duduk nggak bangun-bangun ngikutin rangkaian acara ordik. Cuma emang keren banget sih. Untuk pesannya, terima kasih kepada semua panitia dan manajemen kampus yang sudah mensupport acara ordik ini. Terima kasih juga sudah membantu saya dalam kelancaran dan ya semuanya lah, dari mulai persiapan sampai acara selesai. Ya, saling Gitu. bantu-membantu Saling lah. bantu-membantu. Iya. Oke, baik. Sepertinya udah banyak banget nih ya, Kak Yosi. Cerita-cerita yang bisa Cerita-cerita. dibagikan dari Kak Gani sama Kak Okta untuk acara ordik kali ini. Betul. Nah, untuk kalian semua sobat Founders, terutama khususnya angkatan tahun 2021 yang baru saja kemarin ordik yang ada keluh kesah atau bagaimana, bisa langsung chat ke IG Advo ya. Betul sekali, bisa langsung chat ke IG Advokesma di Instagram. Dan untuk info-info untuk podcast selanjutnya dan bagaimana juga bisa langsung cek di Instagramnya Advokesma. Oke. Sayonara nih sepertinya Kak Yosi ya. Wah, kenapa sayonara tuh? Ya karena sudah waktunya pulang kita, ya kan? Cepet banget guys. Iya. Iya. Padahal baru mulai ya. Padahal kita udah kasihkan ngobrol sampai lupa waktu ya kalau acara udah mau habis ya. Betul sekali. Mulai deh. Ya udah deh kalau gitu kita mulai aja kali ya. Sebelum kita pamit, makasih nih untuk Kak Ordi, Sama-sama. Terima kasih sama banget. Kak Okta Terima udah kasih mau banyak. hadir menjelaskan semua, mulai dari progresnya, Strukturnya strukturnya, seperti ya apa? kan? Lalu pesannya juga, Betul kesan dan sekali. pesannya kepada kita nih semua sobat Founders di sini. Jargon ordik dong. Nggak Oh usah. iya. Nggak usah.
Gimana nih Kak Yosi? Hah? Kita minta nggak nih? Sepertinya sih menarik. Iya, sepertinya menarik. Sobat Boleh Ponus kali juga ya. mau tahu kali ya. Monggo, Nah, Octayo. Kita mau tanya nih, ada jargon Nordicnya nggak sih untuk tahun kemarin? Ada Apa dong. tuh? Boleh denger dong. Bilang jar itu dong Ordik 2021. Oke. Oke, Nanti kita ayo. bantu ya. Kita bantu ya. Oke. Dibantu. Ordik 2021. I'm ready to be the next generation. Wih. Gokil. Keren. Mana lagi? Oh, iya. Kalau gitu sebelum kita pamit, makasih ya untuk semua untuk kakak-kakak di sini yang sudah hadir dan juga untuk teman-teman sobat Poner yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir acara. Thank you guys. Terima kasih. Saatnya Minfo kasih pantun nih sebelum selesai biar popnasnya komplit ya. Gimana nih Kak Yosi? Apa Kak Yosi yang mulai nih? Aduh, boleh sih kalau kita Wah, pamit boleh dulu dong. ya sebelum kita berakhir Biar acaranya. teman-teman popnas juga pada dengar. Aduh, baiklah kalau begitu. Saya pantunnya di bulan puasa kali ini Iya. sebelum kita mengakhiri Betul. podcast. Podcast khusus Podcast di khusus bulan puasa di pertama bulan ini. puasa pertama ini. Oke, kalau gitu. Oke, sok atuh, silakan. Aduh, ada gadis menangis pilu. Cakep. Ternyata hatinya sedang gelisah. Cakep. Sungguh cepat waktu berlalu. Wih. Tak berasa akan berpisah. Waduh. Oke, saya Akbar. Saya Yoshitaka. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang terucap mulai dari acara dimulai hingga akhir acara. Kami berdua mohon maaf, kami berdua pamit. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman semua, Iya, terima sobat kasih. Poner. Bye-bye. Dadah. See you next week.